Chapter 1182 One Piece telah rilis dengan judul Zaza, di mana pada chapter kali ini kita diperlihatkan salah satu kekuatan paling mengerikan yang bahkan sekuat Sun God Nika. Dia adalah God of Rain, Zaza. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1182 One Piece, kita diperlihatkan Isho yang sedang menikmati semangkuk udon yang telah disiapkan dengan hati-hati oleh seekor rubah dan tanuki. Tertulis pada panel awal, Neronaimu terkena serangan Torheim milik Loki. Tapi chapter dimulai di mana kepulan asap dari serangan Torheim milik Loki mulai menghilang. Namun ternyata Loki masih bisa merasakan kehadiran Neronaimu. Loki pun mengeluh dengan wujudnya yang terlalu besar sehingga kesusahan untuk melacak Nerona dengan benar minasan. Kita lalu diperlihatkan Neronaimu yang tersenyum menatap Loki. Nerona menyebut nama Nighthawk dan tidak menyangka jika dia akan bertemu lagi dengannya di dunia ini, si pengkhianat Nighthawk. Nerona lalu tersadar jika petir akan lahir dari tabrakan es. Bersama-sama, sinergi mereka sangat luar biasa. Dengan tatapan dan senyuman menyeramkan, Nerona berkata kepada Ragnir, jika Ragnir memang masih seperti yang Nerona ingat, menunggu selama ini untuk tuan yang baru, betapa nostalgianya. Di sini, Ragnir tampak marah minasan. Kita pun tahu jika Ragnir sang palu telah memakan buah iblis Risu Nomi model mythical Ratatoskr. Kemudian Loki dan Ragnir kembali menyerang, di mana Ragnir mengeluarkan kepulan salju yang dingin ditambah dengan Loki yang menembakkan petir dari mulutnya, sehingga tercipta serangan serupa laser yang banyak minasan. Serangan tersebut bernama Ragnavive Arrows. Namun, Nerona membuat lingkaran hitam besar yang dipenuhi mata lalu menyebut Zizimitl Nova Eclipse. Nah, sedikit penjelasan minasan. Zizimitl berarti dewa Aztec atau ledakan gerhana. Dan benturan dari kedua serangan mereka pun menghasilkan ledakan yang begitu mengerikan, besar, dan menyebar cepat minasan. Bonnie yang melihat dari kejauhan pun merasa ketakutan, membuat Lilith segera memanggil Bonnie untuk segera kembali. Namun Bonnie menjelaskan kepada Lilith, bukan berarti dia akan pergi untuk bertarung, apalagi melawan orang itu. Mendengar itu, Lilith pun paham dan menjelaskan bahwa tentu saja Bonnie tidak melakukan itu. Terlebih lagi, sekarang tugas Lilith adalah menjaga Bonnie. Dan Lilith tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun di sini Lilith sangat penasaran dengan sosok Neronaimu minasan. Bahkan Lilith yakin jika orang itu memiliki kedudukan lebih tinggi daripada semua Holy Knight, dan tentunya orang itu bukan salah satu dari Gorosei. Lilith berkata tepat di hadapan Sanji yang masih terkapar bahwa hal itu sangat wajar mengingat mereka adalah organisasi besar yang sudah berusia 8 abad. Dan untuk melahirkan bayangan-bayangan gelap mengingat sejarah perebutan kekuasaannya. Tiba-tiba Sanji terbangun, membuat Bonnie panik dan menyuruh Sanji untuk menunggu karena luka-lukanya belum sembuh. Tetapi Sanji mengatakan bahwa saat ini dia tidak bisa mundur. Sanji lalu mengingat ketika Killingham datang di saat dia terkapar. Killingham menertawai Sanji dan berkata bahwa dia tidak punya urusan lagi dengan Sanji. Tapi Killingham mengakui jika Sanji itu gila karena masih bisa bernafas setelah serangan Neronaimu. Tiba-tiba Sanji bertanya, "Mau kemana Killingham?" Killingham pun menjawab bahwa dia akan menyelesaikan misi yang membuatnya datang ke Pulau Elbaf. Terlebih lagi, sekarang kekuatannya telah meluap-luap. Killingham lantas meninggalkan Sanji begitu saja minasan. Sanji lalu memberitahu Bonnie dan Lilith jika Killingham belum menyerah untuk menculik anak-anak.
Sehingga dengan cepat, Sanji pun langsung meluncur dan berkata bahwa mereka tidak boleh membiarkan semua usaha orang menjadi sia-sia. Apalagi Usopp dan Luffy mengagumi negeri ini. Hal itu membuat Sanji secara pribadi harus melindungi Pulau Elbaf, negeri para raksasa yang cantik. Panel lalu berpindah ke perpustakaan burung hantu, di mana Saul tidak menyangka jika pintu belakang perpustakaan mengarah ke lorong bawah tanah, sebuah ruangan tersembunyi yang luar biasa, di mana Biblo menyelamatkan buku-buku tersebut dari kebakaran minasan. Hal itu pun membuat Robin berterima kasih karena menurutnya buku-buku itu telah menjadi abu. Saul pun merasa bersyukur, tapi Saul merasa jika Biblo lebih misterius daripada yang pertama kali dia pikirkan. Panel kembali berpindah ke dekat desa barat pelabuhan awan laut, di mana Sommers membawa satu kapal raksasa minasan. Kemudian dia menghubungi Killingham bahwa dia telah menemukan sebuah kapal raksasa yang cocok. Jadi Sommers meminta agar anak-anak Elbaf dikirim dalam waktu 5 menit. Kemudian di desa barat, para raksasa menyaksikan wilayah hutan yang telah menjadi zona perang, yaitu pertarungan Neronaimu melawan Nidhogg dan Ragnir sedang terjadi. Di dalam rumah, Chopper telah mengobati jari-jari Gert yang terpotong minasan. Chopper mengatakan karena lukanya terpotong bersih, perawatan ini seharusnya bisa menyambungkan kembali jari-jari Gert, tapi butuh beberapa bulan sampai benar-benar sembuh. Gert pun berterima kasih kepada Chopper, namun di sini Gert merasa tidak berguna. Menurutnya, seharusnya dialah yang merawat semua orang yang terluka. Mendengar itu, Chopper pun menegur Gert untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Lalu, Colon juga ikut berterima kasih kepada Dr. Chopper yang telah menyelamatkan ibunya. Namun Chopper menjelaskan jika itu hanya pertolongan pertama, tapi setelah kekacauan ini selesai, Chopper akan merawat semuanya dengan baik dan benar. Di sini, Hairudin masih terkapar setelah diledakkan oleh Neronaimu ya minasan. Lalu Rod sangat khawatir kepada Gert yang juga adalah idolanya, sehingga Rod menawarkan diri untuk donor jika diperlukan. Namun Gert berkata jika itu tidak perlu, membuat Rod merasa jika Gert begitu dingin. Tapi bahkan sikap sinis Gert tetap menjadi sesuatu yang Rod syukuri saat ini. Kemudian dengan manis, Gert mengakui jika Rod yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Bjorn, membuat Gert semakin menghormatinya. Hal itu pun langsung membuat Rod salah tingkah minasan, cie. Tapi Chopper segera menegurnya karena luka-lukanya belum sembuh. Namun Rod justru menjawab kalau dia sedang mabuk cinta kepada Gert. Panel lalu berpindah ke desa barat dekat pelabuhan, di mana Zoro meminta maaf kepada Goldberg karena tanpa raksasa, Zoro pasti tiba lebih lama. Namun Goldberg menjawab jika itu tidak apa-apa. Apalagi Goldberg adalah satu-satunya anggota bajak laut raksasa baru yang tidak menderita luka serius saat ini. Terlebih lagi, pertarungan ini terjadi di Elbaf, sehingga Goldberg merasa beruntung bisa bertarung bersama dengan bajak laut topi jerami. Goldberg juga memberitahu Zoro jika moto kaptennya adalah negara milik temanku adalah negaraku juga. Mendengar itu, Zoro pun paham kenapa Hairudin bersumpah setia kepada Luffy. Lalu Zoro memegang 3 buah peluru dan berkata, "Ada apa dengan api hitam itu?" Dia berubah menjadi peluru baja dan bahan peledak. Terlebih lagi, para Holy Knight yang telah dikalahkan malah menjadi lebih kuat. Menurut Zoro, jika hal ini tidak diselesaikan segera, maka keadaannya akan menjadi sangat buruk. Panel kembali berpindah ke desa barat di wilayah pelabuhan, di mana Killingham memberitahu Sommers bahwa dia telah memanggil sesuatu yang sangat mengerikan. Hal itu mengejutkan Sommers. Menurut Killingham, dia tanpa sengaja memanggil sesuatu yang paling dia takuti karena terbawa suasana. Mendengar itu, Sommers pun meneriaki Killingham, "Dasar idiot bodoh!" Menurut Sommers,
yang dipanggil Killingham adalah sesuatu yang mengerikan bahkan untuk mereka semua. Sehingga Somers bertanya, apakah Killingham bisa mengendalikannya? Dengan gugup dan terbata-bata, Killingham mengatakan bahwa itu adalah monster mimpi. Jadi, mungkin bisa. Wah, kacau. Gimana ceritanya kalau Killingham tidak bisa mengontrolnya ya, minasan? Somers pun pasrah dan menyuruh Killingham untuk segera beraksi karena waktu mereka hampir habis. Somers juga bertanya, "Di mana Gungko?" Killingham pun menjawab bahwa dia melihatnya di perjalanan ke sini, tapi tampaknya Gungko seperti sudah mati. Membuat Somers kembali terkejut. Namun setelahnya dia tampak tidak begitu peduli karena menurutnya tubuh milik Imu yang agung memang tidak seharusnya berada di dunia ini. Dan itu fakta. Tapi sekarang kekuatan tempur utama mereka dan kekuatan yang harus dihapus semuanya ada di sini. Mereka tidak boleh mengecewakan yang agung, mereka harus memenuhi harapan itu. Kemudian di desa barat, para warga keheranan karena tiba-tiba hujan mengguyur begitu deras. Bahkan mereka tidak paham apa yang sedang terjadi. Saking derasnya, mereka mengetahui jika sebentar lagi akan banjir dan air akan masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Killingham pun berteriak menyuruh salah satu monster mimpinya untuk segera menangkap anak-anak. Kita lalu melihat sebuah tangan raksasa serupa air menangkap Kolon, Ylva, dan beberapa anak yang lain. Lalu, Killingham yang berada di udara berkata bahwa bagi mereka yang lahir di atas awan, gagasan tentang air yang jatuh dari langit itu menakutkan. Mereka selalu mendengar cerita bukan hanya tentang Klendi dan Nika, tapi juga monster yang dikenal sebagai dewa hujan. Sosok yang menghujani dunia bawah dengan air dari atas. Sesuatu yang muncul mengikuti irama tarian hujan. Dan kita pun melihat sosok perempuan raksasa menggunakan topi jerami, ada lingkaran di belakangnya dan memiliki 4 tangan. Dia adalah sosok yang paling Killingham takuti, Dewa Hujan, Zaza, yang merupakan iblis mimpi. Killingham lalu menghubungi Somers bahwa dia akan segera ke sana membawa para anak-anak. Somers dengan penuh semangat berkata bahwa mereka bisa berlayar kapanpun itu. Di tengah perjalanan, Goldberg mengetahui jika di desa ada keributan, sehingga Zoro berniat untuk kembali, tapi dia yakin jika semuanya pasti akan baik-baik saja. Di sisi lain, Sanji dari arah berlawanan melihat Zoro, begitupun sebaliknya minasan, sehingga Zoro pun meneriaki Sanji agar jangan sampai gagal, tetapi Sanji justru berteriak juga bahwa dia ingin bilang hal yang sama pada Zoro. Kocak! Tertulis pada panel akhir, perlombaan menyelamatkan Elbaf. Dan chapter 1182 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, kemunculan Zaza sepertinya akan merugikan Holy Knight secara keseluruhan minasan. Entah kenapa, saya yakin jika Killingham tidak bisa mengontrol Zaza. Dan bisa saja Zaza justru mendatangi aura yang paling kuat di desa, yaitu Nerona Imu, Nidhogg, dan Sun God Nika, di mana pertarungan antar dewa akan segera terjadi minasan. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.